sekarang kita mengenal ada malaikat lain dengan tugas spesifik, yaitu malaikat penjaga gunung. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun kana ashadda alaika min yaumi Uhud?" Wahai Rasulullah, pernah enggak datang kepadamu suatu hari yang lebih berat bagimu dibanding hari ketika perang Uhud? Kita tahu perang Uhud perang kedua di dalam sejarah Islam setelah perang Badar. Awalnya kaum mukminin mengalami kemenangan, tapi kemudian mengalami kekalahan. Lebih dari 70 orang para sahabat gugur sebagai syuhada. Satu momen yang sangat berat, hari yang sangat berat. Pernah enggak engkau mengalami hari yang lebih berat daripada Uhud? Dijawab, laqad laqitu min qaumik wa kana ashadda ma laqitu minhum yaum al-aqabah. Ya, aku pernah menjumpai kaum Quraisy di Mekah. Saat itu lebih dahsyat dibanding Uhud, yaitu yang disebut dengan hari Aqabah. Hari Aqabah adalah hari di mana Nabi SAW berdiri di Bukit Aqabah di Mina dan menyeru kaumnya, mengajak kaumnya kepada tauhid. Tapi sambutan yang didapat malah kekerasan secara fisik. Beliau saat itu mengalami luka yang sangat parah. Saat itu aku mendatangi salah satu tokoh di kalangan mereka, namanya Ibnu Abdi Yalail bin Abdi Kullab. Dia tidak memenuhi dakwahku, tidak sesuai dengan harapanku. Maka aku pergi dengan wajah yang murung dan sedih. Tiba-tiba aku menengadah ke atas dan aku melihat ada awan yang menaungiku. Di awan itu ada Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril berseru, "Innallaha qad sami'a qawla qaumik laka wa maraddu alaik. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim." Kata Jibril, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadap dirimu dan penentangan mereka kepadamu. Dan Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung agar kamu memerintahkan kepada malaikat gunung apa saja yang kamu inginkan kepada mereka, kepada penduduk Mekah saat itu. Fanadani malakul jibal. Lalu malaikat gunung itu berseru, menyampaikan salam kepadaku, kemudian berkata, "Ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumaka lak wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbuk ilaik lita'murani bi amrika ma syi'ta in syi'ta an utabbiqa alaihim akhshabain." Hai Muhammad, sesungguhnya Allah
telah mendengar ucapan kaummu kepadamu, aku malaikat penjaga gunung. Allah telah mengutus aku untuk mendatangimu agar engkau memerintahkan aku dengan perintah yang engkau suka. Kalau engkau mau, akan aku timpakan kedua buah gunung ini kepada mereka. Jadi malaikat penjaga gunung itu datang menawarkan, apa yang harus saya lakukan? Kalau beliau Nabi SAW menginginkan dua gunung ini diangkat, ditimpakan, niscaya musnahlah kaum tersebut. Tapi alhamdulillah Nabi mah bukan seorang pendendam. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, man taqama Rasul sallallahu alaihi wasallam li nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dendam karena urusan pribadi. Kalau pribadinya yang dihinakan, yang dilecehkan, yang disakiti, beliau tidak dendam. Kecuali kalau ada aturan Allah yang dilanggar, baru beliau marah dan membalas karena Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau pribadinya nggak ada dendam. Beliau berkata, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, juga Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Faidah pertama, syiddatu ma laqiyahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaumi wa huwa yad'uhum ila al-Islam. Pertama, faidah pertama, hadis ini menerangkan betapa dahsyatnya penderitaan yang dialami oleh Nabi dari kaumnya ketika Nabi SAW mengajak mereka kepada Islam. Yang diterima, dialami oleh Nabi SAW bukan sekedar celaan, cacian, atau ucapan-ucapan, sebutan-sebutan buruk, disebut tukang syair, tukang sihir, orang gila, pendusta, dan seterusnya. Bukan sekedar itu, bukan sekedar lisan, tapi kezaliman secara fisik juga dialami, berupa pelemparan batu, pemukulan, dan yang lain-lain. Begitu dahsyat, bahkan upaya pembunuhan. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat ketika orang-orang kafir membuat makar untuk menyergap kamu, untuk membunuh kamu, untuk mengusir kamu. Jadi itu bukan sekedar rencana, tapi sudah dijalankan. Cuma nggak berhasil aja membunuhnya. Oleh karena itulah maka risiko dakwah yang dialami oleh Nabi SAW begitu dahsyat. Ini faidah pertama. Faidah kedua, hamluhu sallallahu alaihi wasallam wa sabruh ala ummatihi wa ra'fatihi wa rahmatihi bihim fahuwa law lam yata'anna bihim lahalakatil ummah. Kedua,
Hadis ini pun menjelaskan betapa tangguhnya, teguhnya, tegarnya, sabarnya Nabi SAW menghadapi umat yang didakwahinya, plus ditambah betapa penyayangnya beliau ke umatnya, betapa sayang dan kasihnya beliau kepada umatnya. Didakwahi, dibalas dengan makian, dengan cacian, dengan lemparan, dengan upaya pembunuhan. Tapi tidak dibalas oleh Nabi SAW. Seandainya beliau tidak sayang kepada umatnya, umat ini hancur sudah. Hadis tadi menyatakan setelah beliau disakiti karena berdakwah, datang malaikat penjaga gunung, nawarkan diri, saya angkat ya 2 gunung, saya timpakan kepada mereka. Seandainya Nabi SAW pendendam, seandainya beliau orang yang tidak penyayang kepada umatnya, sudah dipenuhi, iyalah timpakan saja kan gitu ya. Tapi beliau tidak. Ini nikmat yang Allah anugerahkan kepada umat ini, diutus seorang nabi berkarakter seperti itu. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128, karakter nabi yang diutus ini oleh Allah dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Sungguh berat penderitaan yang kalian alami bagi dia. Harisun 'alaikum, sangat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang mukmin beliau rauf dan rahim. Beliau amat penyayang, beliau amat pengasih, beliau sangat mencintai. Disakiti dibalas dengan doa kebaikan. Beliau menyatakan, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka turunan-turunan yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Termasuk dari hadis ini para ulama menyatakan, wal wajibu 'ala ad-da'iyah ila Allah ay yaqtadiya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam birrifqi bin nas wa rahmatihim wal hirsi 'alaihim wal bada'atu bima bada'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ja'alahu al-ghayata min da'watin nas ala wa huwa ifradullahi bil ibadah. Dari hadis ini kita juga dapat pelajaran wajib bagi setiap da'iyah yang mengajak manusia kepada Allah, yang berdakwah, yang ceramah, yang memberikan tabligh, menyampaikan risalah Allah. Para ustaz, para duat, para mubaligh, para kiai, para ulama, hendaklah mereka mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, lemah lembut kepada manusia, penyayang kepada mereka, bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi umat yang didakwahi. Dan ini karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, Ahlus Sunnah a'lamun nas
bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ahlu sunnah adalah orang yang paling mengetahui kebenaran dan paling penyayang kepada sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu tentang kebenaran mendorong dia untuk dakwah, menyampaikan kebenaran itu. Dan status dia sebagai penyayang kepada makhluk, sesama manusia, akan menyampaikan dakwahnya dengan landasan kasih sayang. Ingin orang yang didakwahinya ini dapat hidayah. Ingin orang yang didakwahinya itu memperoleh kebaikan, memperoleh tuntunan. Dan itu misi yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, harisun alaikum. Nabi itu sangat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan atas kalian. Dan ini aplikasi dari iman yang nyata. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Hadis ini sering disalahartikan, ya, disalah terjemahkan. Banyak yang salah dengan menerjemahkan tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Bukan begitu terjemahan hadis ini. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu, hatta yuhiba li akhi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsi, apa-apa yang dia suka untuk dirinya sendiri, minal khairi, berupa kebaikan. Kalau terjemahan yang lebih difahaminya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Jadi orang beriman selalu menyukai kebaikan bagi saudaranya, apapun bentuk kebaikan itu, termasuk kebaikan yang paling berharga yaitu hidayah, kebenaran. Selain perkara duniawi yang menyenangkan, urusan ukhrawi jauh lebih berharga. Makanya ketika berdakwah, motivasi dakwahnya bagaimana caranya agar umat ini memperoleh hidayah dari Allah melalui penjelasan yang diberikan. Sayang kepada umat yang didakwahi. Karena sayang, tak mungkin ada cacian, tak mungkin ada makian, tak mungkin ada hinaan, apalagi vonis. Enggak. Dakwahnya berupaya agar umat yang didakwahi ini memperoleh kebaikan. Ya. Jadi wa 'ala da'iyah ila Allah ayyaqtadiya bi Rasul sallallahu alaihi wasallam birifqi bin nas wa rahmatihim wal harsi 'alaihim. Bagi setiap dai yang mengajak manusia kepada Allah, hendaklah mengikuti karakteristik Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, yaitu dengan lemah lembut ketika berdakwah kepada manusia, menyayangi mereka yang didakwahi dan bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan atas mereka, dan memulai dengan materi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan materi itu, yaitu apa? Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, wa minha azamatu malakil jibal wa quwwatuhu wa dakhamatuhu
haitsu inna bi istita'atihi ayutabbiqa al-jabalain al-'azimatain ala ahli Makkah law amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah dahsyatnya, kuatnya, besarnya malaikat penjaga gunung. Karena dengan kemampuannya dia bisa mengangkat 2 buah gunung yang besar yang akan dia timpakan kepada penduduk Mekah bila Nabi SAW memerintahkannya. Tapi alhamdulillah Nabi tidak memerintahkan, sehingga orang itu selamat. Kemudian hari masuk Islam, seluruh anak turunnya menjadi muslim yang bagus, yang tangguh, yang menorehkan tinta emas dalam sejarah perjuangan kaum muslimin. Tapi seandainya Nabi memerintahkan, niscaya itu akan dilakukan. Dan mampu malaikat penjaga gunung untuk mengangkat kedua belah gunung kemudian ditimpakan, menunjukkan dahsyatnya kekuatan malaikat penjaga gunung tersebut. Maka dari sanalah kita mengetahui bahwa malaikat salah satu tugasnya itu ada yang menjaga gunung. Timbul pertanyaan, apa yang dilakukan oleh malaikat penjaga gunung teh? Apakah menjaga keutuhan gunung dari orang-orang yang merusaknya? Ternyata bukan itu. Bukti nyata ketika gunung dirusak, si perusak gunung itu tiba-tiba ada penghalang nggak? Tidak ada. Berhasil nggak? Berhasil. Betapa banyak gunung-gunung yang tadinya apa lawan dari gundul? Jabrik. Gunung-gunung yang tadi hutannya masih lebat kemudian menjadi gundul. Gunung-gunung yang tadinya menjamin pasokan air yang cukup bagi masyarakat sekeliling karena gundul menjadi kering, longsor. Bahkan bukit-bukit kecil yang tadinya bukit menjadi rata banyak. Kemudian didirikan real estate, perumahan atau apapun di sana ya. Padahal setiap gunung dijaga oleh malaikat penjaga gunung. Terus apa yang dilakukan? Berkata para ulama, amma haqiqatu amali malakil jibal wa bima kullifa falam najid ma yadullu ala dhalik fanaktafi bil imanil mujmali fi dhalik wa huwa anna allaha qad wakala bil jibal malaikatan yaqumuna fiha bima amarahumullahu bihi wallahu a'lam. Adapun hakikat dari tugas malaikat yang ada di gunung, untuk apa mereka berada di sana, apa yang ditugaskan oleh Allah kepada mereka, kita tidak mendapati dalil yang merinci hal tersebut. Bukan untuk menjaga kelestarian gunung. Buktinya orang yang mengacak-ngacak merusak gunung tidak memperoleh tindakan apa-apa. Maka fanaktafi bil imanil mujmal. Cukup bagi kita untuk mengimani secara umum, secara mujmal dalam hal ini bahwa Allah Azza wa Jalla telah menempatkan beberapa malaikat di setiap gunung untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka di gunung tersebut, tapi tak ada rincian apa saja perintah Allah kepada mereka tersebut. Yang jelas di gunung ada malaikat yang Allah tugaskan. Itulah malaikat penjaga gunung. Berikutnya